Salam, selamat pagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Majelis Jemaat GKI Gejayan menyampaikan selamat datang, selamat beribadah kepada semua warga jemaat yang hadir pada saat ini. Apakah di antara Bapak, Ibu, saudara ada yang baru pertama kali hadir beribadah di GKI Gejayan? Kami mohon kesediaannya untuk berdiri sejenak. Ada yang baru untuk mohon berdiri? Buat samping kanan kiri memberikan salam. Apabila Bapak, Ibu, saudara memerlukan informasi lebih jauh mengenai kehidupan berjemaat di GKI Gejayan, silakan menemui majelis jemaat di konsistori setelah ibadah. Kami menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, saudara dan dalam persekutuan kami. Sebelum ibadah dimulai, perkenankan saya mohon perhatian Bapak, Ibu, dan saudara untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Dalam kebaktian hari ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur bulanan. Mohon perhatian dari segenap jemaat. Yang kedua, Majelis Jemaat GKI Gejayan akan melaksanakan pelayanan sakramen perjamuan kudus dalam kebaktian umum pada hari Sabtu dan Minggu 16 dan 17 Juli 2016 dalam semua jam ibadah. Persiapan perjamuan kudus di wilayah dilaksanakan dalam PA pada hari Kamis 14 Juli 2016. Info selengkapnya dapat dilihat di Warta Gereja. 3. Yang terakhir, Majelis GKI Gejayan akan melaksanakan pelayanan sakramen baptis dan pengakuan percaya CD dalam kebaktian umum pada hari Minggu 21 Agustus 2016. Pendaftaran dibuka sampai dengan hari Minggu 24 Juli 2016. Percakapan pastoral dilaksanakan pada hari Senin 25 Juli 2016 jam 5 sore untuk baptis anak dan jam 6 sore untuk baptis dewasa dan CD pendaftaran di kantor gereja pada setiap hari kerja. Demikian pengumuman dari majelis. Selamat beribadah. Salam bagimu, salam bagimu, salam, damai Kristus besertamu. Salam damai bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Bawa berita sejahtera, bawa berita sejahtera, bawa berita sejahtera, bawa berita sejahtera. Avenu shalom aleichem, Avenu shalom aleichem, Avenu shalom aleichem. Avenu shalom, shalom, shalom. Avenu shalom aleichem, Shalom aleichem. Avenu shalom aleichem. Avenu shalom aleichem. Avenu shalom, shalom. Avenu shalom aleichem. Avenu shalom aleichem. Avenu shalom aleichem. Avenu shalom aleichem. Avenu shalom, shalom, shalom aleichem.
Mari jemaat kita awali ibadah kita dengan mengucapkan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Setiap kali kita beribadah, kita datang untuk memuji dan menyembah Dia yang Maha Besar. Hai mari sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergembar, perisai umatnya yang Maha Besar, mulia namanya, tatanya megah. Masyurkanlah keagungannya. Kita pujikan bersama baitnya yang kedua. Masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah Dia di badai kencang. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita mendedahkan hati kita, mendedahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara diberikan kesempatan lebih dahulu untuk berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Pengampun, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak yang sering melakukan segala pelanggaran dan tidak menuruti titah firman-Mu. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami secara pribadi lepas pribadi mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, baik yang kami lakukan melalui perbuatan-perbuatan kami, melalui tutur kata kami, bahkan melalui pikiran kami. Kami sungguh menyesal atas segala dosa dan pelanggaran kami ini ya Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu ya Tuhan berkenan untuk mentahirkan kami, melayakkan kami di hadapan Engkau, sehingga kami boleh ikut ambil bagian di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala pengampunan-Mu, dan kami sungguh bersyukur atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat dengan bangkit berdiri, kita akan menerima berita anugerah yang dibacakan dari Mazmur 78 ayat 38. Bagi saudara dan saya yang sungguh mengaku dosa dan bertobat, maka sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan berita anugerah demikian. Tetapi Ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan menyayangi kita dalam keadaan apapun. Saat kita lemah, ditolongnya segera. ketika hilang sudah asaku, tenang
Mari jemaat kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Ya Tuhan, kami bersuka cita karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Terlebih Tuhan mau mengerti kelemahan kami sebagai manusia. Tuhan berkenan mengampuni dosa yang kami akui dengan sungguh-sungguh. Tuhan bahkan memberi kami pengharapan melalui berita anugerah. Dan bahkan Tuhan ingin membentuk kehidupan kami agar makin cocok dengan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Hamba-hamba-hamba-Mu ini semua siap mendengarkannya dan melakukannya. Nyatakan Tuhan kebenaran di hati dan pikiran kami, supaya mewujud dalam tindakan yang konkret. Tolonglah yang lemah ini, supaya boleh jadi saluran firman yang baik. Kiranya kuasa-Mu menyertai dan melengkapi kami sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kitab Yesaya pasal 66 ayat 10 sampai dengan 14. Kitab Yesaya pasal 66 ayat 10 sampai dengan 14. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Bagian awal akan dinyanyikan oleh pemazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan Kita nyanyikan bersama-sama. bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh
Injil yang ditulis oleh Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan 12 dan ayat 17 sampai dengan 20. Injil yang ditulis oleh Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan 12 dan ayat 17 sampai dengan 20. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang membaca, mendengarkan firman Allah, dan menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Saudara, saya kagum dengan Tuhan Yesus, saudara. Karena Tuhan Yesus ingin mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Yesus ingin mengalahkan pekerjaan-pekerjaan iblis yang ingin merusak dunia. Ingin merusak supaya dunia tidak ada kerajaan Allah, tidak ada suasana surga. Tapi Yesus mengalahkannya, tapi dengan cara yang unik. Caranya ada dua. Satu, yang membuat saya unik adalah siapa yang diutus. Yang kedua, bagaimana caranya? Yang pertama, siapa yang diutus untuk mengalahkan iblis? Dipakai oleh Yesus, yaitu kita. Kita semua, bagian dari orang-orang semua muridnya yang diberdayakan. Seperti di ayat yang pertama, Yesus mengutus 70 murid yang lain. Ini bukan 12 murid, tapi 70 murid yang lain. Artinya Yesus memberdayakan siapa saja yang mau dipakai, termasuk saudara dan saya. Tapi pertanyaannya, maukah saudara dan saya menjadi murid yang sejati dari Kristus? Maukah saudara dan saya menjadi pengikut yang sejati? Mau diutus? Mau diutus? Kalau mau, nah ini yang kedua saudara. Benar mau. Karena strateginya ini yang menarik. Diutus di ayat yang ketiga. Ayo kita semua lihat Alkitab kita Lukas 10 ayat 3. Perhatikan saudara. Yang pertama, siapa yang diutus? Kita sekalian yang mau.
Yang kedua, strateginya ini yang menarik. Ayat yang ketiga, semuanya baca, 2, 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Lah ini aneh. Kenapa? Kita diutus seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Bisa bayangkan? Kalau domba saja berhadapan dengan serigala kira-kira diapain? Nah, kalau domba sama serigala yang gak level ya kan? Larinya kalah cepat. Serigala itu memang predator. Memang predator. Jadi kalau lihat domba, wah ini seperti kalau saya lihat ayam goreng langsung ngeces ya kan. Apalagi ini anak domba, loh anak domba dagingnya enak banget ya kan. Ibarat kalau buat sate kambing itu, wah ini sate ini, wah ini empuk enak sekali. Wah serigala lihat anak domba ini makanan empuk. Nah, kita kok diutus dengan strategi seperti anak domba diutus ke tengah-tengah serigala. Artinya serigalanya enggak satu loh. Banyak. Nah sekarang masih mau jadi pengikut Yesus? Mau diutus? Mau Pak, tapi mau melakukan strategi ini. Mau menjadi anak domba di tengah serigala. Ya namanya konyol dong Pak. Ya memang, ayo kita lihat. Memang domba itu memang hewan korban yang biasa dikorbankan untuk persembahan. Domba agak lain dengan kambing, saudara. Coba kita lihat, kita ini lebih cocok seperti domba atau cocok seperti kambing. Ini kita bicara lain sedikit ya. Kalau kambing itu memang suka di luar kandang. Dan suka makan semak-semak. Karena memang dia secara tubuh, dia punya kemampuan untuk mengunyah makanan yang kasar atau daun-daun yang kasar. Dan dia punya insting yang memang lebih tajam. Itu kambing. Suka di luar. Kalau domba lain, domba memang dia tuh lembut. Kenapa lembut? Dia makanannya memang rumput. Dia bukan makan semak-semak, sembarang semak. Dia rumput. Karena memang dia tidak bisa mengolah yang kasar. Dan dia lebih suka di dalam kandang. Pendek kata, domba sangat bergantung kepada gembala. Dia senang di kandang, dia dekat. Dan domba itu mudah terkejut, mudah stres. Apalagi kalau ada suara yang asing. Mudah stres. Tapi positifnya adalah kalau dia terkejut dengan suara-suara yang bising, dia segera merapat ke gembala. Nah, kira-kira kalau saudara lebih cocok seperti kambing atau domba? Kristen domba atau Kristen kambing? Yeah. Kalau Kristen kambing itu sukanya keluar kandang. Ya. Cari makanan yang kasar-kasar, yang liar. Atau suka dekat gembala. Suka di dalam kandang. Memang lain saudara. Maka juga menjadi lain sekali sikap tindakannya domba itu lemah. Dia mengandalkan gembala. Nah sekarang kita diutus. Kata Yesus di ayat yang kedua. Tuayan memang banyak, pekerja sedikit. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan. Supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Dan saudara saya dipanggil tadi. Menjadi pekerja-pekerja Kristus yang sejati. Mau diutus? Mau. Di tengah serigala? Waduh. Apalagi suruh menuai. Yang mau dituai apanya? Serigala kok dituai. Taringnya mau disuai. Di tengah serigala itu mau menuai apa? Oh saudara, serigala itu predator yang ganas. Anda bisa bayangkan kalau itu serigala-serigala, domba, apalagi ini anak domba di tengah. Kira-kira anak dombanya ngapain? Kira-kira ngapain? Apa anak dombanya lalu berdiri di atas kakinya? Nggak bisa. Tapi justru itulah yang Yesus ingin kita lakukan. Menjadi anak domba di tengah-tengah serigala predator yang ganas itu. Yang suka menyerang. Bagi serigala, ini makanan empuk, ini empuk sekali. Tapi itulah justru strategi untuk mengubah dunia. Itulah strategi Yesus untuk mengubah dunia yang keras, yang dikuasai oleh iblis ini. Supaya menjadi dunia
kerajaan Allah. Jadi strategi yang pertama kalau saudara saya memang mau menjadi pekerja Kristus yang sejati adalah siap berkorban dan siap dikorbankan. Ada saya ketemu beberapa orang itu ketemu begini, Pak, kalau saya jadi korban mau atau berkorban mau. Tapi kalau dikorbankan saya enggak mau, Pak. Iya. Kalau berkorban mau. Tapi kalau dikorbankan saya tidak mau, Pak. Ya saya bisa mengerti. Pak, kalau jadi korban itu kan konyol, Pak. Tentu saja kalau korban, asal korban itu konyol. Tapi Yesus adalah contoh korban yang benar. Dia anak domba Allah. Dia mati di kayu salib memang sepertinya korban. Memang dia dikorbankan. Tetapi untuk apa? Untuk keselamatan kita. Jadi dia tidak asal berkorban dan tidak asal dikorbankan. Tetapi dia berkorban untuk keselamatan kita. Untuk mengubah dunia. Nah sekarang saudara dan saya dipanggil untuk itu. Untuk misi yang aneh. Ya menurut saya aneh. Kenapa? Mengubah dunia serigala. Coba lihat sebentar kiri kanannya domba apa serigala? Saudara diutus sebagai anak domba di tengah serigala. Jadi di sekeliling kita banyak serigala. Nah, coba lihat sebentar, jangan-jangan sebelahnya serigala apa domba ini ya. Serigala cirinya apa saudara? Ciri serigala apa? Ya predator Pak, buas, suka menyerang, suka menggigit. Serigala cirinya ini punya cakar, punya taring. Tapi saudara justru diajak untuk mengubah serigala-serigala itu. Kita ingat dengan kota Romawi. Kalau saudara lihat kota Romawi itu punya simbol kota, itu serigala sedang menyusui anak-anak serigala. Itu kota Romawi. Karena itu ketika Yesus mengatakan kamu diutus seperti anak domba ke tengah serigala, juga bisa dipahami mereka diajak diutus untuk menuju ke seluruh Romawi. Ya, yang kuat itu. Karena memang simbol Roma itu serigala yang menyusui anak-anak serigala. Jadi kira-kira kalau orang Roma, kenapa Roma itu selama ini kuat, tentaranya kuat, pasukannya jagoan. Tentara Romawi dari dulu jagoan, nggak ada yang bisa ngalahkan. Kenapa? Sejak lahir sudah sadar, saya anak serigala. Besar untuk menjadi serigala yang ganas. Maka begitu dia sejak kecil latihannya apa? Perang, jadi serigala. Besar dia jadi itu. Apa tuh yang suka di film-film itu loh, apa namanya tuh? Gladiator dan sebagainya. Wah, yang serigala. Perang. Wah kalau perang lawan prajurit Romawi kalah semua. Nggak pernah Romawi kalah. Dalam arti dalam jangka yang panjang menang terus. Kenapa? Setiap lahir. Begitu mereka melahirkan anak. Kamu serigala. Besar serigala. Wah bayangin. Jadi mereka bangga serigala. Kita juga senang begitu kan? Kalau punya anak. Nak di dunia yang keras ini nak, jangan lemah. Kamu harus punya hati yang singa. Kenapa? Karena di sekelilingmu itu orang-orang buas. Dunia ini keras nak, kamu harus lebih keras. Ya, saudara lebih senang punya anak, punya jiwa serigala, atau jiwa domba. Ayo, nak jadilah domba. Dan sekelilingku apa mah? Serigala. Ya kalah dong. Nah ini, tapi strateginya Yesus itu menarik kan. Kita diutus seperti anak domba. Memang dunia senang. Lebih kuat dari yang lain. Memang kalau sudah kumpulan serigala kumpul, gak ada yang berani. Jadi ceritanya kan serigala itu seharusnya usia bisa sampai 20 tahun. Serigala itu. Tapi rata-rata serigala cuma 10 tahun. Pokoknya yang di hutan ya. Di alam luas atau liar 10 tahun. Separuh dari umurnya. Yang 20 tahun hanya bisa kalau di penangkaran. Pertanyaannya kenapa? Serigala kalau di penangkaran bisa 20 tahun, tapi kalau di alam yang sesungguhnya cuma 10 tahun. Kira-kira kenapa? Matinya kenapa? Hah? Padahal dia kan jagoan dia nih. Matinya kenapa? Berkelahi lah ya, berkelahi sama siapa?
Nah, harimau enggak, harimau singa takut sama serigala. Karena serigala itu kayak kita, dalam tanda petik ya. Suka kumpul. Dia kok, oh, itu langsung teman-temannya kumpul. Itu memang panggil teman itu. Oh, ya, panggil teman. Jadi kalau begitu ada singa datang, langsung enggak pernah di satu lawan satu, goyok. Dan itu memang ganas sekali. Singa takut, karena serigala itu enggak pernah sendiri, tapi si gerombolan. Nah, tapi lalu yang matinya umurnya tinggal cuma 10 tahun, kenapa? Jadi siapa yang mematikan serigala? Ya, gerombolan serigala lain, ya betul. Jadi serigala matinya karena serigala. Bukan karena singa dan yang lain. Serigala mati karena gerombolan lain, perang, atu. Ini kayak manusia katanya ya. Enggak mau kalah. Wah, pokoknya rebutan kekuasaan. Yang menang jadi pemimpin, kalah terus begitu. Ribut terus. Tapi kalau kita punya anak, ayo saya ngajarkan apa? Nah, dunia ini kalau kamu hidup kamu harus punya hati seperti singa. Ya. Tapi Yesus tidak mengajarkan demikian. Kita diajak mengubah dunia dengan hati domba. Berhasil apa gagal strateginya? Konyol enggak? Coba lawannya Romawi yang suka jagoan perang yang lahir sudah punya hati serigala. Murid-muridnya diutus seperti anak domba. Hasilnya apa? Ini hasilnya. Dalam 300 tahun, Kaisar Konstantin, Kaisar sekitar tahun 325 begitulah, itu menjadi percaya. Dan Romawi menjadi kerajaan Kristen. Dalam 300 tahun takluk. Tanpa pedang, tanpa perang, tanpa pertumpahan darah, berubah, dimenangkan. Kalau andai kata Yesus waktu itu mau mengalahkan Romawi lalu melatih Petrus dan murid-muridnya dan murid yang lain, bukan dengan hati domba, melainkan, Petrus, kamu akan kuutus ke Roma, miliki hati singa. Ayo latihan jadi singa. Kamu, Paulus, jadilah kamu beruang. Kamu jadilah apa lagi? Beruang jaguar. Wah, masing-masing murid latihan. Latihan. Wah. Mereka punya pedang, kita harus punya ilmu. Wah, kasih ilmu semua. Wah, latihan tiap hari. Wah, latihan. Deng, 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 deng. Nah, gitu kan? Latihan. Kira-kira apa yang terjadi kira-kira? Yang terjadi apa? Bisa ngalahkan tentara Roma? Bisa menaklukkan kekaisaran Romawi? Belum tentu, sekalipun berdarah-darah. Enggak bisa. Prajurit Romawi itu jagoan. Kalau namanya perang dengan kekerasan, enggak bisa menang sama Romawi. Mereka memang punya hati serigala. Tetapi para murid diminta menjadi anak domba. Dan dalam 300 tahun, seluruh kerajaan yang bersimbol serigala itu ditaklukkan, diubah. Dunia serigala menjadi domba. Domba, itulah pekerjaan dahsyat. Tapi memang untuk itu ya ribuan orang percaya menjadi korban, menjadi martir. Di sekitar tahun 50-an, Paulus dipenggal. Sekitar tahun 60-an, terus para murid. Tahun 50-an Petrus juga disalib terbalik. Berapa banyak yang dikorbankan oleh Kaisar Nero. Yang dibunuh, dibinasakan. Terus penganiayaan. Mereka seperti domba dibawa ke pembantaian. Tetapi 300 tahun kemudian seluruh Romawi menjadi percaya. Yesus bisa bukan cuma mengalahkan serigala, mengubah hati serigala menjadi domba. Itulah pekerjaan yang dahsyat, yang iblis takluk. Iblis membentuk hati serigala, Yesus membentuk hati domba. Dan yang membentuk siapa? Saudara dan saya di tangan Tuhan. Luar biasa saudara, ini strategi aneh, misi konyol, misi yang tidak masuk akal. Tetapi sejarah membuktikan berhasil. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan.
Mari kita belajar mengubah diri kita masing-masing menjadi domba. Dan jangan pelihara sifat-sifat serigala. Tadi pagi sudah mengaca, bercermin. Mesti ibu-ibu di pagi-pagi. Berapa menit di depan cermin? Wah, kalau bapak-bapak rasanya 5 menit cukup ya Pak. Apalagi Pak Hari ini nggak ada rambutnya, set. Ya rambutnya wah pendek sekali. Kalau ibu-ibu ini untuk rambut saja 1 jam jangan-jangan nih. Pertanyaan saya, waktu lihat cermin yang dilihat domba apa serigala? Loh, waktu tadi lihat di cermin itu loh. Kalau serigala itu kan, begitu lihat cermin, taringnya atas bawah. Kelihatan lain. Tadi waktu lihat cermin kelihatan taringnya enggak? Kelihatan. Oh ya betul lah, dia bilang kelihatan. Jujur sekali ya. Iya ya. Ya enggak kelihatan fisik tapi loh. Serigala itu bedanya dengan domba apa? Ya lain. Serigala itu matanya ada tajam. Serigala. Ganas. Ya. Begitu suaminya bangun. Istrinya bangun. Cari salahnya, cari lengahnya, cari kekurangannya. Anaknya pokoknya matanya tuh. Kalau bisa gigit dia. Itu serigala ya. Rasanya tuh karena ada 2 taring. Dan ini cakarnya. Melukai. Coba cek. Kemarin melukai siapa? Ayo. Jangan-jangan kita melukai pasangan kita, melukai anak kita, melukai orang lain dengan kata-kata kita, dengan sikap kita. Nah kalau kita suka melukai orang lain, berarti kita masih, Anda ngomong sendiri loh ya. Pertanyaan saya, saudara dan saya ini serigala atau domba? Loh, kok masih ngomong domba? Ya baik kita cek lagi ya. Ya cek lagi ya. Kalau serigala itu begitu lihat makanan empuk, dia langsung kejar orang salah, kejar terus sampai nah lo. Kalau domba, ayo kalau domba, ada makanan empuk, ada yang salah diapain? Wah dia nggak punya cakar, malah paling di ngapain ya? Kamu nggak punya cakar ya? Domba itu nggak punya taring. Makanannya rumput aja, rumput yang halus. Jadi dia memang tidak ganas. Coba kita lihat sekarang, coba cek diri kita. Aku ini kok terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, terhadap mertua, terhadap orang. Saya mirip domba. Kalau ketemu yang sana nggak terancam. Halo, ketemu nggak terancam. Tapi kalau serigala, suaranya aja sudah serem ya. Diajak ngomong, Pak, ini liburan kita mau kemana? Tanya terus. Kasar ya. Garang. Matanya, suaranya. Itu ngeri ya. Nah saudara, domba apa serigala? Ayo. Loh yang saya jawab bukan Anda, pasangan Anda yang saya jawab ya. Tanya, dari ini jangan, saya serigala Pak. Ya semua orang jawab begitu ya. Kemarin ada juga pulang dari kebaktian, Pak Paulus saya domba loh Pak. Ya. Saya bilang, Bu jangan itu, tanya sama suaminya ya. Jadi ini pulang tanya sama suaminya. Pak saya ini domba apa serigala? Ya. Kalau yang suami tanya sama istrinya, Mama menurutmu aku domba apa serigala? Yang saya jawab orang lain, tergantung apa? Kamu terluka enggak dengan aku? Kalau engkau terluka dengan aku, berarti aku masih punya taring. Apakah engkau suka tersinggung dengan kata-kataku, berarti aku masih punya cakar. Engkau merasa bagaimana terhadap aku? Pak, kata-katamu selalu lembut, Pak. Engkau domba yang lembut. Ya berarti Anda memang domba, karena orang paling dekat Anda itu yang paling tahu siapa kita. Domba atau serigala. Saudara, domba memang hewan korban yang lembut, sabar, tenang, suka mengalah. Ya enggak punya apa-apa dia kok. Kalau serigala memang predator, punya taring, punya cakar,
garang. Jadi saudara saya diminta Yesus menjadi anak domba. Inilah prosesnya. Kalau kita ingin seperti jemaat mula-mula mengubah dunia serigala menjadi domba, kita sendiri harus berubah menjadi anak domba. Ayo ubah. Masing-masing kita lihat cermin tiap pagi ya. Nanti pulang lihat cermin pagi. Sebelum tidur, hari ini aku domba apa serigala? Hari ini aku melukai siapa? Kalau serigala, waduh, baru ketemu lihat matanya saja kita sudah grogi ya kan. Kalau domba, wah anak saya itu kapan itu pergi sebuah tempat camp, saya lupa itu di mana itu ya. Waktu gereja kita ada acara itu, yang banyak dombanya. Serigala, domba, itu anak-anak saya begitu lihat domba apa, langsung mendekat, tangannya langsung maju. Langsung ngambil itu loh, rumput-rumputan dikasihkan, wah makan, wah. Saya lihat, oh domba, tenang. Begitu lihat serigala, lain kan? Domba itu seneng lah bertanya saya, ayo kemarin kan masih ingat Sabtu. Suamimu atau istrimu nempel engkau berapa lama? Wah. Berapa lama? Ayo berapa lama? 5 menit, 10 menit, 1 jam? Pak, kami jarang Pak, nempel-nempel deket, rangkul, gandeng, jarang Pak. Kami biasa dingin, hati-hati, salah satu serigala itu mungkin. Ya. Nah, yang satu takut tuh, mau deket-deket. Kalau sama serigala lebih baik gak usah deket-deket. Ya jalan sama-sama tapi kamu di sini, aku di sini. Kalau deket-deket, deket-deket, itu serigala. Maka pertanyaan saya, saudara suami istri itu sekarang yang serigala yang mana? Suaminya atau istrinya? Ini ibu-ibu serigalanya yang bapak atau yang ibu? Kalau yang ibu-ibu langsung bilang bapak. Kalau bapak-bapak serigalanya bapaknya atau ibunya? Ibu. Kalau dua-duanya serigala, seru. Seru. Namanya keluarga serigala. Wah. Dan biasanya lalu sesuai hukum alam, umurnya pendek. 10 tahun dari 20 tahun. Kenapa? Nggak ada damai. Tapi masih mending. Kalau yang satu domba, yang satu serigala, hasilnya? Dombanya korban Pak, betul ya. Dombanya korban, satu domba satu serigala di rumah dicakari terus. Ya saya ini Pak, wah Bapak lihat hatiku nih Pak, hancur. Tapi enggak apa-apa, itu yang Yesus suruh pada saudara dan saya. Saudara saya diminta menjadi anak domba di tengah serigala. Nanti lihat, dengan strategi itu, siapa yang berubah? Dombanya jadi serigala. Saya enggak tahan Pak dikorbankan terus. Ayo, dia punya taring, saya bisa punya taring. Dia punya cakar, aku bisa punya cakar. Dia serigala, aku jaguar. Wah, bisa ya. Tapi jangan begitu saudara. Yesus mengajak kita konsisten menjadi anak domba. Kalau kita tetap jadi anak domba, nanti lihat Romawi saja berubah. Apalagi cuma hati suamimu, istrimu, anakmu, orang lain. Dia pun bisa berubah. Karena Yesus mengajak kita untuk mengubah dunia. Bukan menjadi itu. Ayo sekarang, tiap pagi ya, bangun tidur, langsung lihat cermin. Taringnya masih enggak? Atau sudah mulai hilang. Yang ketiga saudara yang menarik yang Yesus inginkan adalah kita mulai dari rumah. Ayo lihat ayat yang kelima. 5-7 ini luar biasa. Sebuah strategi menjadi anak domba bukan di jalanan. Ya jalanan penting tetapi nanti. Itu nanti baru di ayat yang ke-10. Yang ayat yang kelima sampai ke-9 mulai dari rumah. Ayat 5 semuanya baca 2, 3. Kalau kamu memasuki suatu rumah katakan lebih dulu. Anak sejahtera bagi rumah ini. Ayat yang ke-7. Semuanya baca 2, 3. Tinggallah dalam rumah itu. Makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Saudara lihat ya. Tadi alur ceritanya ini kan unik. Yesus mengutus. Pergilah sesungguhnya. aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala.
Selanjutnya dia bilang, kalau kamu masuk sebuah rumah, ya, tadi diutus ya, pergilah. Seperti anak domba tengah serigala. Next, kemudian dia bilang, kalau kamu masuk sebuah rumah, berarti tadi disuruh pergi ke rumah. Berarti di rumah ada banyak serigala, betul ya. Hati-hati loh ya. Yesus kan bilang, aku mengutus kamu seperti anak domba tengah serigala, selanjutnya disuruh pergi ke rumah-rumah. Jadi di rumah kita ada banyak. Iya, hati-hati saya. Di rumah banyak serigala. Serigalanya siapa? Saya loh. Boleh jujur ya. Kalau jujur lebih bagus ya. Orang jujur akan berubah. Kalau enggak jujur sulit berubah. Memang Yesus mengajak kita untuk tadi yang kedua, mengubah hati kita. Semua kita ingin jadi serigala. Siapa yang ingin dikorbankan? Semua kita ingin jadi serigala. Kenapa? Kita enggak mau kalah. Kalau dia bisa melukai aku juga bisa melukai dia. Tetapi kita diminta menjadi domba. Dan yang ketiga yang Yesus inginkan adalah kita fokus dari keluarga-keluarga. Mulai keluarga kita dulu, dari rumah ke rumah. Konteksnya memang orang Kristen waktu itu diusir. Ya, dari Yerusalem diusir, ditolak di tengah-tengah masyarakat. Sampai hari ini pun sulit. Ya, sampai hari ini pun masih banyak penolakan dalam tanda petik. Ya, kelompok-kelompok intoleransi. Menolak adanya rumah-rumah ibadah Kristiani. Oh, ditolak, izinnya dipersulit, macam-macam. Oh, banyak sekali. Tapi sekali lagi kita bukan predator. Kita tidak melawan penolakan dengan kekerasan. Kita tidak melawan sikap keras dengan keras. Enggak. Kita menjadi anak domba. Dimulai dari keluarga. Keluarga-keluarga domba. Suami berubah atau berjuang menjadi domba, istri menjadi domba, anak-anak bukan anak-anak serigala, bukan anak-anak domba. Kalau keluarga ini adalah keluarga-keluarga domba, maka timbul damai. Berkarakter domba, bukan keluarga serigala. Oh, ketahuan saudara, kalau keluarga serigala itu keluar rumah aja kelihatan. Ini bapaknya dulu, ya. Selanjutnya ibunya, terakhir anaknya, ya. Kenapa? Enggak berani bareng, enggak suka bersama. Kalau keluarga domba kelihatan, keluar suami istri gandengan. Ke gereja aja kelihatan, saya dari sini kalau saya lihat ini mana keluarga domba serigala kelihatan ya. Ini suaminya masuk gereja, istrinya nyusul, anaknya nyusul, wah ini serigala ini ya. Nah, kenapa mau datang bareng satu mobil kok jalannya sendiri-sendiri? Kecuali Pak yang satu parkir Pak, satu cari tempat ya sudah oke deh ya. Tapi kadang-kadang memang Pak ya kami biasa begitu Pak. Kami walaupun di rumah ya sendiri-sendiri. Walaupun ke jalan-jalan ya sendiri-sendiri. Hatinya sendiri-sendiri. Hati-hati saudara. Mungkin itu bukan tanda-tanda keluarga domba. Keluarga domba itu keluarga yang lembut. Domba itu suka di kandang. Domba itu suka di rumah. Domba itu suka makanan-makanan yang halus. Domba itu kalau ada suara asing, segera stres. Dia lalu dekat ke gembala. Itulah keluarga orang percaya. Gak suka ribut. Lain sama serigala. Ya. Suka ribut memang ya. Saya ingat kata-katanya Ahok itu kan. Ahok bilang begini. Kalau duit, gue kagak demen. Kalau ribut, gue demen ribut. Wah. Itu Ahok ya. Dia memang serigala itu ya. Kalau berhadapan dengan orang yang suka korupsi loh ya. Tapi saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi mau saya katakan kita diajar memang menjadikan keluarga kita keluarga domba. Lembut, halus, tidak kasar dalam komunikasi. Nah lalu diminta kita masuk ke sebuah rumah. Ayat 7, tinggallah dalam rumah. Itu makan minumlah. Jangan pindah-pindah. Artinya konsisten. Artinya fokus. Saudara, ini dalam strategi pengembangan gereja. Ini yang disebut dengan teori. Bagaimana menjadi gereja yang maju. Membangun komunitas keluarga. Bangun komunitas keluarga. Coba lihat ya. Dulu gereja mula-mula gak punya gedung gereja. Gak punya pendeta. Gak punya Alkitab atau belum ada Alkitab. Gereja mula-mula gak ada apa-apa. Lah kok bisa maju?
Karena mereka membangun komunitas keluarga. Satu orang percaya menangkan keluarganya supaya punya hati domba. Keluarga domba, dia menjangkau keluarga sebelahnya atau tetangganya, temannya. Dia jadikan keluarga domba, keluarga domba, keluarga domba. Menjangkau temannya lagi menjadi keluarga domba, keluarga domba, keluarga domba, keluarga domba. Menjangkau temannya lagi. Terus. Walaupun kekristenan itu agama terlarang. Di tengah kerajaan Romawi yang simbolnya serigala itu. Tetapi kekristenan tidak pernah bisa dihambat. Karena tidak muncul dalam kekerasan. Tapi memenangkan keluarga demi keluarga. Termasuk di Tiongkok. 40 tahun revolusi kebudayaan. Gereja dihambat. Alkitab dibakar. Para pendeta ditangkap. Misionaris diusir. Penganiayaan luar biasa. Gereja Tiongkok tidak mati. Bahkan dalam 40 tahun penderitaan gereja berkembang naik jadi 5 kali lipat. Loh, kok bisa? Tidak ada ibadah resmi. Enggak ada PA resmi. Enggak ada Alkitabnya. Adanya cuma penderitaan dan penderitaan. Bagaimana gereja bisa berkembang 5 kali lipat? Karena mereka menjangkau keluarga demi keluarga. Karena itu saudara, saya ajak saudara. Kalau saudara memang berani menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, ayo jadikan kita pertama tadi menangkan keluarga kita, lalu kita munculkan gerakan kunjungan. Gerakan kunjungan keluarga-keluarga domba ke keluarga-keluarga yang lain secara informal. Contoh, saudara kan kebaktian. Nanti ada saatnya kan doa syafaat. Saudara, saatnya kita mempererat keakraban kita, kenalkan kiri kanan depan belakang kita. Sambil kenalan. Pak, oh ya saya ini, oh ya tinggal di mana Pak Joni? Oh saya rumahnya di sini. Oh rumah saya di situ Pak, di Mancasan. Ngobrol. Minta handphonenya ya Pak, yuk kita ngobrol ya. Membangun komunikasi dengan orang-orang yang sama-sama kebaktian di sini, depan belakang kiri kanan. Kebetulan dia pemuda, nggak apa-apa. Ngobrol. Kebetulan dia seorang yang lebih tua dari kita. Oh bersyukur. Nah setelah itu. Dalam Juli 1 bulan. Satu aja coba kunjungi. Informal. Halo Pak Joni. Ini saya sedang longgar. Pak Joni ada di rumah enggak? Ayo saya ke sana ya. Sekeluarga ya. Oh iya mari Pak. Atau mungkin kalau kita repot. Pak saya sedang ada di, kita jajan ketemu aja ya. Di rumah makan mana boleh. Atau kita jajan ketemu di mana. Ayo rame-rame yuk sama-sama sekeluarga ketemu. Pertemuan keluarga dengan keluarga ngobrol. Sebulan 1 aja. Jangan banyak-banyak, 1 aja. Dalam setahun Anda bisa menangkan atau bersahabat dengan 12 keluarga. Lalu Anda ke gereja menjadi semakin senang. Aku punya keluarga baru. Kalau dia lebih muda, dia menjadi anak-anakku atau adik-adik. Kalau lebih tua, jadi papaku, jadi orang tuaku, jadi ayah rohani, jadi teman, jadi sahabat. Makin bulan, tambah keluarga. Keluarga saudara, dengan keluarga dia akan saling menggarami, saling menolong, saling membangun. Kalau itu terjadi secara sporadis, banyak keluarga dimenangkan. Dan lalu persekutuan saudara akan menarik perhatian banyak orang. Kamu kok akrab nih teman apa? Oh kami biasa teman gereja ngobrol-ngobrol. Ayo gabung. Informal saja, nggak usah diatur masing-masing. Itu yang membuat gereja di Tiongkok maju. Itu yang membuat gereja mula-mula maju. Bukan karena aturan-aturan, tetapi gerakan, kunjungan, keluarga-keluarga domba satu sama yang lain. Kalau mahasiswa lebih mudah lagi ya. Kamu kos di mana? Oh aku kos di sini. Yuk ketemu ya. Kan kamu siang nggak ada makanan kan? Ya sama anak kos. Ayo kita makan sama-sama aja. Wah, ya. Makan kos, bayar sendiri-sendiri loh. Oke, bayar sendiri-sendiri. Ya. Jangan malah traktir loh lah. Itu namanya cari uang, malah jadi serigala itu ya nanti ya. Ayo. Yuk sampai. Lalu tambah kawan. Kamu asal mana? Saya asal Ambon. Kamu saya Papua. Waduh, ya oke senang. Tak kenalin tuh orang Papua lain. Itu tambah. Informal. Tiap bulan tambah. Itu namanya strategi Yesus. Memenangkan keluarga demi keluarga. Pribadi demi pribadi. Baru di ayat 10. Kamu masuk ke dalam sebuah kota. Pergilah ke jalan-jalan kota itu. Dan berserulah dan seterusnya. Kerajaan Allah sudah dekat. Oh saudara pasti ada yang menolak, ada yang tidak. Kita sudah disiapkan mental. Enggak apa-apa, kebaskan debu. Dari, kalau kamu tidak terima, kebaskan debu di depanmu.
Itu artinya saudara, kita menyatakan ya kalau soal urusan, pokoknya kita sudah datang dengan damai dan membawa damai. Kalau ditolak ya itu bukan tanggung jawab kita. Ya. Yang terakhir, awas saudara. Kalau kita diutus Tuhan ke dalam rumah, jadi memang bisa terjadi di rumah kita memang ada serigala-serigala. Hati-hati. Serigalanya siapa? Bisa orang, yaitu kita. Atau salah satu dari anggota keluarga. Serigalanya yang merusak damai. Atau serigalanya itu bukan orang. Misalnya apa? Gadget, handphone, TV. Itu bisa jadi serigala, saudara. Anak kita baik-baik di rumah. Jangan senang-senang dulu. Pak, anak saya anteng, Pak. Nggak pernah keluar rumah. Di kamar terus sama handphonenya. Hati-hati. Pak, anak saya tuh, anaknya alim, Pak. Nggak suka keluyuran ke nightclub, diskotik. Nggak pernah, Pak. Di rumah, di depan komputer. Terus hati-hati. Kenapa? Belum tentu dia aman. Karena serigala-serigala. Iblis itu kan ingin mengacau dunia lewat apa? Itu internet. Masuk, anakmu kerasan di depan laptop. Ya kalau dia kerasannya mengerjakan tugas dan sebagainya positif, oke. Tapi jangan-jangan dia kerasannya karena di situ dia melihat serigala lain. Serigala itu mesti telanjang, saudara. Nggak ada serigala itu pakai pakaian. Ya. Kalau pakai pakaian namanya bukan serigala, namanya manusia. Ya. Tapi kalau yang telanjang-telanjang itu namanya serigala. Wah, hati-hati saudara ya. Nah itu kalau anak saudara lihat serigala-serigala telanjang itu bagaimana saudara? Wih, ngeri sekali. Pikirannya capik-capik. Ketulusannya, kesuciannya. Wih, hati-hati saudara. Oh, berapa banyak orang tua yang, Pak, saya ini kan sudah jaga anak baik-baik. Saya kan sudah beri dia Alkitab. Dia kan tiap minggu kebaktian, Pak. Tapi kok kejadian ini terjadi? Anaknya menjadi korban dari narkoba, dari pergaulan bebas, hamil sebelum nikah, macam apa. Kok bisa terjadi? Hati-hati, serigala itu seringkali di dalam rumah kita. Yesus juga sudah bilang, hati-hati di dalam rumahmu. Bisa terjadi serigala-serigala itu ada. Karena itu saudara, ayo kita waspada. Alat-alat komunikasi, media sosial, internet, laptop, gadget yang diberikan Tuhan pada kita melalui kemajuan zaman. Itu ya positif, tapi hati-hati ekses negatifnya kita harus waspada. Jaga pikiran anak kita. Caranya gimana? Persekutuan domba-domba Allah ini. Tebarkan firman supaya mereka tetap punya pikiran domba. Kalau pikirannya domba, lihat gambar serigala, dia nggak suka. Kalau dia pikirannya domba, suci, kudus, tulus. Dia lihat gambar-gambar yang seperti itu. Dia nggak suka. Dihubungi oleh orang yang kata-katanya kasar. Nggak suka. Jadi ayo ubah hati anak kita. Jadi anak-anak domba. Melalui firman. Melalui doa bersama. Saudara. Tetapi yang indah adalah. Dunia ini banyak rintangan. Tapi domba-domba Allah diberi kuasa. Untuk mengalahkan kuasa-kuasa iblis. Sehingga di ayat bagian akhir. Murid-murid 70 orang itu pulang dengan sukacita dan berkata, Tuhan, setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Puji Tuhan. Tapi Yesus mengatakan apa? Jangan bersukacita karena roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Memang kita senang kalau bisa mengubah hati seseorang. Mengubah kejahatan atau mengalahkan kejahatan. Tapi jangan senang-senang semuanya itu. Karena iblis itu sebelum nanti akhir zaman dimasukkan ke dalam neraka, iblis itu masih berkuasa kemana-mana. Yang penting adalah kalau kita punya hati domba, melakukan tugas sebagai domba kita bersukacita, nama kita terdaftar di surga. Siapa yang terdaftar di surga? Orang-orang yang punya hati domba, pikiran domba, dan bukan serigala. Dan pertanyaan saya, mana yang lebih tahan penderitaan, domba atau serigala? Domba atau serigala yang lebih tahan penderitaan? Lebih kuat mana menghadapi kesulitan? Domba atau serigala? Serigala itu mati karena perang. Mati karena perkelahian. Domba itu mati karena dia memberi dirinya. Berkorban. Dia memang mau menjadi korban. Saudara, domba itu lembut, tapi dia kuat. Dia lembut, tenang,
tapi dia dahsyat menghadapi segala. Kenapa? Tiap kali stres dia merapat ke gembalanya. Kekuatannya bukan pada dirinya, tapi pada kedekatannya dengan gembalanya yang baik. Saudara dan saya hari ini, Pak, kalau saya jadi domba, masa pengusaha kok jiwa domba, Pak? Kapan suksesnya, Pak? Pengusaha itu harus jiwa serigala, Pak, agresif. Kapan suksesnya? Saudara, mari kita jadi pengusaha pribadi yang aktif, tapi tidak serigala. Tidak melukai, tidak perang, tidak menggigit, tidak menghancurkan. Tapi punya jiwa domba. Domba-domba yang kekuatannya pada Allah. Maukah saudara menjadi orang-orang percaya? Domba-domba Allah yang sejati. Amin. Ayo kita berdoa, saudara. Ambil waktu teduh doa. Berdoalah, saudara. Ayo, kita bawa hidup kita dulu pada Tuhan. Mungkin hari ini kita bagi orang lain tampak garang. Orang takut dengan kita. Mungkin kita suka melukai orang lain. Ayo saudara. Kita bukan serigala. Dan Tuhan tidak pernah mengutus kita sebagai serigala-serigala. Tapi kita diutus sebagai anak-anak domba. Maukah saudara dan saya berubah? Istri yang berjiwa domba. Lembut, halus, rendah hati, suka mengalah. Suami berjiwa karakter domba. Pengusaha berjiwa domba. Pegawai negeri, mahasiswa, mahasiswi, pemuda-pemudi berjiwa domba. Kau akan dipakai memenangkan dunia. Yesus berkata, lihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Siapa yang mengalahkan iblis? Tuhan dan saudara yang jadi alat-alatnya. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hati. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapatkan. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Biar musik saja. Mungkin selama ini engkau memendam dendam, kebencian. Mungkin engkau memendam sakit hati dan engkau ingin membalas. Engkau memendam satu kebencian, kemarahan pada seseorang. Dan engkau pelihara kemarahan itu. Oh saudara, biar itu lenyap. Sebab domba tidak punya jiwa dendam. Selama ini kita mungkin kasar, keras. Ayo saudara, buang taring-taringmu, cakar-cakarmu. Buang kegaranganmu, buang sifat-sifat serigalamu. Mari jadi domba-domba Allah yang kudus. Aku berubah,
sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasih biar lenyap, yang ku kasih kini lenyap, yang lebih baik aku dapatkan. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Tuhan, ubahlah hati kami yang sekali dipenuhi dengan jiwa serigala. Jadikan kami domba-domba-Mu. Dan tolonglah kami juga supaya dapat mengubah orang-orang lain yang punya hati serigala, supaya memiliki hati domba. Dan tolonglah supaya keluarga kami menjadi keluarga-keluarga domba. Dan dunia ini menjadi dunia domba, bukan dunia yang keras. Tolonglah ya Allah. Kami rindu kerajaan-Mu nyata di dunia ini. Kami mau diutus. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudaraku, bersama orang-orang percaya di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya. Sebelum kita berdoa syafaat, Bapak Ibu, kami persilakan Bapak Ibu untuk berkenalan kepada kanan kiri dan saling mendoakan. Kami berikan waktu. Ya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, sungguh kami boleh bersyukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Atas kasih pernyataan Tuhan, Tuhan memberikan kesehatan kepada kami ya Bapa.
sehingga kami boleh berkumpul bersekutu di gereja ini pada jam ibadah ini Tuhan, untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini kepada kami. Bahkan kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, kami berdoa untuk sakramen perjamuan kudus yang akan berlangsung pada tanggal 16-17 Juli 2016 yang akan datang. Kami mohon Tuhan, biarlah ini boleh berjalan dalam pertolongan kasih Tuhan. Berkati setiap yang bertugas Tuhan, tetapi juga berkati jemaat-Mu ya Bapa, untuk mempersiapkan hati mereka ya Bapa menerima perjamuan kudus yang akan berlangsung pada tanggal 16 dan 17 Juli yang akan datang. Juga kami mau berdoa untuk pembukaan kelas pengajaran pada hari Selasa 19 Juli. Tuhan, kami juga mau Engkau mengundang setiap saudara-saudara kami untuk belajar mengenal Engkau lebih dekat lagi melalui pengajaran-pengajaran yang akan berlangsung di gereja kami ini Tuhan. Bila Tuhan, setiap saudara kami boleh mengambil bagian dalam hal ini, sehingga setiap kami pun boleh memahami firman Tuhan lebih dalam lagi. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang di rumah sakit maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, kami juga memohon pertolongan-Mu ya Bapa, agar Engkau melawat satu persatu dari saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit ini Tuhan. Bahkan kami juga mohon pertolongan untuk Tuhan memberkati setiap obat yang mereka minum ya Bapa, sehingga saudara kami boleh kembali pulih dan dapat beraktivitas. Suami, istri, anak merawat dan mendampingi saudara kami sedang sakit ini ya Tuhan. Juga kami berdoa bagi saudara kami yang sedang bergumul dalam pekerjaan, dalam usaha, di rumah, demikian juga dalam pergumulan rumah tangga, jodoh atau studi Tuhan. Tuhan, kami juga mohon pertolongan-Mu ya Bapa, agar supaya Engkau juga tetap menjaga, mendampingi mereka Tuhan, bahkan memberi kekuatan ya Bapa, sehingga saudara-saudara yang sedang bergumul ini pun tidak jatuh, tetapi semakin kuat karena bersandar hanya kepada Engkau saja. Apa yang mereka harapkan Tuhan, apa yang mereka mohon dalam doa-doa Tuhan, kami mau Tuhan Kau mendengar dan menjawab yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati juga pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari mulai di pusat sampai ke daerah-daerah terpencil. Engkau berkati pekerjaan mereka ya Bapa, agar mereka mengerjakan karena takut akan Tuhan, bukan karena keinginan diri pribadi Tuhan. Kami juga teringat akan bencana-bencana alam yang terjadi belakangan ini Tuhan. Bila Tuhan, Engkau mengundang setiap saudara-saudara kami yang berjiwa untuk melayani Tuhan, hadir di sana untuk menolong saudara-saudara kami yang sedang bergumul di dalam pencobaan ini Tuhan. Kami juga mau berdoa di mana sebentar lagi saudara-saudara kami yang akan merayakan hari kebesaran mereka Idul Fitri Tuhan. Banyak saudara kami akan pulang ke kampung halamannya untuk bersilaturahmi. Tuhan, kami mohon kepadamu agar supaya Tuhan juga memberikan cuaca yang baik sehingga perjalanan boleh berjalan dengan baik dan setiap orang boleh tiba di tempat tujuan masing-masing dengan keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah syafaat kami yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Untuk itu kita akan membaca nats sebagai pembimbing dari persembahan ini yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 5. Mari kita sama-sama membacanya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah.
dan hidup kita sebagai persembahan kepada Allah. Atas setiap kurnia pada pagi dan petang, kita pujikan bersama. Atas setiap kurnia pada pagi dan petang, atas bukit dan lembah, surya bintang yang terang, Kristus kami naikkanlah, syukur bagimu dalam puji dan sembah. Atas kasih yang mesra, bait yang ketiga akan dipujikan oleh paduan suara wilayah 3. Baitnya yang keempat dinyanyikan oleh jemaat wanita. Jemaat wanita. Atas gereja yang berkat, dalam doa yang gercep, atas kurban baktinya bagi Raja Bersama-sama. Kristus kami naikkanlah, syukur bagimu dalam puji dan sembah. Atas bumi dan permai, kita pujikan bait 1 bersama-sama. Atas bumi dan permai, atas langit dan cerah, atas kasih tersemai dalam hidup semesta, Kristus kami naikkanlah, syukur bagimu dalam puji dan sembah. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita berdoa untuk persembahan kita. Segala puji, hormat, dan syukur kami haturkan kehadapan-Mu ya Bapa, Allah sumber segala berkat. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah kami terima, baik berkat rohani dan berkat jasmani.
Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur diberi kesempatan mengumpulkan persembahan ya Tuhan, baik persembahan bulanan maupun persembahan rutin mingguan. Kami persembahkan ke hadapan-Mu dengan penuh syukur ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan ini untuk layak di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, dan tolonglah kami, hidup kami, untuk menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita akan kembali ke dalam keseharian kita sebagai domba di tengah serigala. Jangan takut, meski dihina dan dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Tuhan mengutus. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, memberita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Hiduplah dengan hati domba-domba Allah, karena engkau dipakai Tuhan untuk mengubah dunia yang keras. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
pasti